wa ijalatul jahil anin nafsi wa sairil juhala wa ihaddin wa ibaqal islam fa innal baqal islam bil almi wa la yasihu juhdu wa taqwa ma'ad jahl. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seorang sang penuntut ilmu, kata pengarang daripada Ta'lim Sigil Imam Al-Alama Al-Zarnuji, beliau rahimahullah alaih, Amin. sebaiknya kita jadi seorang penuntut ilmu wayan bagi ayan wiyal muta'alim bitolabil ilmi, ketika menuntut ilmu ya kita niat ridollahi ta'ala wa durul akhirat, kita mencari ridhonya Allah ta'ala ya, dan darul akhiratnya Allah ta'ala, untuk selamat daripada akhiratnya Allah subhanahu wa ijalatul jahli. Orang yang menuntut ilmu harus niat wa ijalatul jahli, hilangin kebodohan. Apa yang nggak tahu kita jadi tahu. Ini nuntut ilmu ya. Apa yang kurang berkah bisa jadi berkah ya, nuntut ilmu. Wa ijalatul jahli anin nafsi, menghilang kebodohan daripada sendiri. Wa anil juhalatin, dari segala pengetahuan yang kita nggak tahu. Nuntut ilmu ngelangin kebodohan pada diri kita sendiri, dari kebodohan yang kita nggak tahu, dari permasalahan yang kita tahu. Wa ihya'uddin, ngidupin agama. Artinya dengan segala pandangan yang ente dapat daripada guru-guru ente ketika ente menuntut ilmu, sampaikan walau ayatan. Ente sampaikan walau seayat, walau 2 ayat, walau sehadis ya, walau sepelajaran nih, sampaikan kepada teman ente yang kurang tahu pandangan ilmu agama. Wa ibqa'ul islam, ente menetapkan keislaman ente. Artinya seorang yang menuntut ilmu ya, yang pertama dia niat mencari ridhonya Allah ta'ala dan darul akhiratnya Allah. Yang kedua dia wajalatul nafsi anil sa'iril juhala wa inil juhala, dia bilang kebodohan dari segala kebodohan yang enggak tahu. Wa ihya'uddin, menghidupkan agama. Wa ibqa'il islam, dan menetapkan agama Islam. Artinya seorang yang menetapkan agama Islam hanya orang-orang yang tahu yang dia ingin menuntut ilmu. Yang dia menuntut ilmu ini orang-orang yang menetapkan agama Islam menjadi kuat. Islam menjadi kuat. Islam menjadi kokoh ya, karena orang menuntut ilmu. Yang dia mencari ridhonya Allah ta'ala, menghilang segala kebodohan, dari segala kebodohan yang dia nggak tahu, dan dia menghidupkan agama ya, dengan sedikit ilmu disampaikan kepada temannya atau saudara-saudaranya atau muslimin muslimat yang kurang paham tahu pandangan ilmu. Fa'inal baqul Islam, sungguhnya menetapkan, mengukuhkan agama Islam bi'ilmi. Islam nggak akan kuat tanpa ilmu. Paham? Islam nggak akan kuat tanpa ilmu. Dengan ilmu Islam itu menjadi kuat. Dengan ilmu Islam itu menjadi kokoh. Dengan ilmu Islam itu menjadi ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan paling tinggi. Makanya wala yasitu juhdu wa taqwa ma'ad jahli. Makanya nggak sah dia juhud, dia bertakwa kepada Allah ta'ala ma'ad jahli, dalam kebodohan. Nggak sah orang dia bertakwa kepada Allah ta'ala, dijuhud kepada Allah ta'ala dalam kebodohan. Nggak sah. Makanya kata Imam ya, wa asnadu syekh al-imamul ajal Burhanuddin sahibil hidayah as-si'ru li ba'dihim, ya, memberikan syair ya, fasadun kabir, fasadun lahilas, fasadun kabirun alimun muntahikun, wa akbarun minhu jahilun muntasikun, humma fitnatun fil alami ajimatun, liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Nih di bukan syair. Apa kata beliau? Fasadun kabir, kehancuran yang sangat besar. Alimun mutahikun, seorang alim yang nggak peduli, paham?
Inti dapat pandangan agama, inti ngaji di mana-mana, tapi inti nggak pernah peduli dengan sesama muslim. Dengan segala pandangan yang tahu, inti tahu sendiri, inti nggak kasih tahu tuh muslim yang inti tahu pandangan ilmu dalam kesalahan. Ya, baik ubudiyah, ya, baik bapak segalanya, babuyuk segalanya, gitu ya. Inti nggak tahu dapat pandangan tuh daripada guru-guru inti nggak pernah kasih tahu. Makanya kehancuran fasadul kabir alimun tak muntahikun. Kehancuran yang sangat besar seorang yang mengerti pandangan agama muntahikun, dia nggak pernah peduli. Dia pulang ngaji dapat pandangan dia nggak kasih temennya. Ketika inti kasih pandangan kepada teman inti itu padahal luar biasa mengingatkan ilmu inti yang inti dapat daripada guru inti. Kalau dapat kasih pandangan pada teman itu ngingetin inti tuh daripada segala kelupaan inti. Yang kita bentuk manusia yang nggak pernah luput daripada salah dan lupa, insan mal khata wa nisyan. Itu ketika inti bagi teman inti, ya masalah dari berwudu, ya masalah najis, masalah sholat yang benar, masalah berkeluarga, segalanya inti tahu pandangannya, atau masalah jual beli, atau masalah halal haram, inti tahu segala pandangan itu, inti nggak peduli itu, padahal inti tahu. Paham? Ya, karena inti tahu ngelawan orang tua tuh nggak boleh. Inti ngelawan jangan. Kasih tahu teman inti. Ya, makanya Rasulullah SAW tuh bilang, Allahumma sholli wa sallim. Barik alaihi. Kata Rasulullah, ittaqullah, ittaqun nas. Ittaqullah, ittaqun nas. Kalau inti takut kepada aku, kata Allah Subhanahu wa kata Rasulullah. Ya, sampein kalau inti takut kepada Allah, ya ittaqun nas, inti juga takut manusia. Inti jangan main pakal pukul aja sama orang. Paham? Inti jangan soal aja sama orang. Inti sama juga ketika inti memukul manusia, inti memukul Nabi Muhammad. Inti menyakiti manusia sama juga inti menyakiti Nabi Muhammad. Paham? Begitu sebaliknya ketika inti sayang kepada manusia, inti sudah sayang kepada Nabi Muhammad. Inti cinta kepada manusia, inti udah otomatis sudah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, nggak boleh. Ini ya, apalagi anak-anak sekolah sekarang, ya kan? Kalau nggak hati-hati orang tuanya, kalau dia nggak bisa jaga diri, kalau tuh anak nggak pernah duduk di majelis taklim, berantem, ya Allah. Padahal jalan di rumah suruh ibunya, suruh emaknya, suruh babenya, suruh emaknya dia yang tahu di sekolah. Sekolah dia nggak bawa buku, sekolah dia nggak bawa pulpen, dibawa gergaji, dibawa martil, dibawa paku. Makanya banyak anak sekolah nggak ada lulus, kelar lulus jadi kuli. Loh, pada pintar jago-jago bawa bangun rumah, ya kan? Astagfirullahaladzim, jangan. Ya karena pandangan agamanya kurang, karena emaknya yang tahu sekolah aja. Padahal sekolah umum nggak membentuk akhlak yang mulia. Yang bentuk akhlak mulia yaitu madrasah. Ya, nyari majelis taklim. Walaupun nanti ngaji ngantuk paling itu mau jatuh, pak itu ngaji juga dah. Ya kan? Tapi kesialan jadi gua jindir. Enak aja lu tidur. Itu kan subhanallah, berat kan? Ya Allah, kau tahu ya. Dia kan yang orang tidur ngaji bukan bikin dirinya. Ya, hatinya ngaji. Nggak dia yang alim, kan anaknya alim. Nggak anaknya alim, cucunya alim. Itu mau ngantuk kayak mau ngapain, mau ngaji ngantuk datang aja walaupun tidur. Walaupun tidur datang aja udah. Kenapa? Tidur inti selamat dari maksiat. Tidur inti dalam keridhaan Allah Subhanahu dalam majelis ilmu, jangan sembarangan. Ya, tidurnya orang nuntut ilmu. Tidurnya orang nuntut ilmu. Ya, ame ibadahnya orang ahli ibadah. Di 100 kali, ribuan kali ahli ibadah. Kalah pahalanya sama orang tidurin nuntut ilmu. Dia belum tentu ribuan kali. Ya, ribuan rakaat dia ada salat kepada Allah Ta'ala. Allah redho, tapi nuntut ilmu redho. Kenapa redho? Tadi ya baqail Islam, dia akan menetapkan Islam. Wa ihya'uddin, ya dia akan menghidupkan agama. Tuh. Jangan salah itu orang lu mau tidur ke mau ngapain. Ya kan?
Ya, dia sudah dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ini fasadun kabir, alimun muntahikun. Kerusakan, kehancuran yang sangat besar. Seorang yang mengerti pandangan agama, dia nggak mau kasih tahu tuh, hanya bisa nyalain. Dia nggak mau kasih tahu tuh, bisa nyalain, salah tuh. Ya kan, sholat itu nggak boleh begitu, kasih tahu dong. Kadang-kadang dikasih tahu kalau lebih keras, kadang-kadang dikasih tahu nggak ngerti. Kadang-kadang yang dikasih tahu pintaran dia, paham? Yang kedua, wa akbaru minhu jahilun mutamassikun. Ya, besar-besarnya kehancuran. Besar-besarnya kehancuran, jahilun mutasikun. Seorang yang tak berpengetahuan menjadi ahli ibadah. Seorang bodoh yang menjadi ahli ibadah. Ini besar-besarnya ya kehancuran. Ya, pakai sorban. Bener jadi sunahnya. Pakai pici yang rawa, pakai baju putih, pakai kopiah putih, pakai apa namanya, pakai imamah atau pakai gamis tuh. Jadi imam misalnya. Jadi imam. Bener bacaannya, bener. Tapi dia nggak tahu hukum. Dia nggak tahu hukum. Enak bacaannya, tapi dia nggak tahu hukum. Bacaannya enak, rapi, ya kan? Tapi dia nggak tahu hukum, mana itu najis, ya kan? Dia nggak tahu hukum, berapa itu berukunnya wudu, mana itu air mustakmal, air tohir mutahhir. Dia nggak tahu hukum, rapi pakaiannya, keren. Ini kan udah terjadi yang disampaikan waliullah Sayyidil Imam ya Al-Burhanuddin ya rahimahullah. Amin. Itu kan udah terjadi. Keren. Ya kan biasa tahlil ditanya hukum. Ya Ustaz dipanggil Ustaz karena Ustaz tahlil dipanggil Ustaz, ditanya sama orang, Ustaz gimana hukumnya? Hukum apaan? Ya kan? Ana lagi ngopi, Sat. Ana lagi ngopi. Pas ana ngopi, Sat. Ya kan? Ana nggak tahu, Sat. Keminum. Tuh, minum apaan? Ada kecoa, Sat, di keluar kopi. Ya. Sama-sama, inti ibaratin aja nih kata si Ustaz. Inti ibaratin aja laler. Inti ibaratin aja zubab. Jubab kata Ustaz, jubab. Masukin cemplung ke dalam tuh kecoa. Yang dalam kecoa, nggak apa-apa minum lagi. Ustaz gila namanya itu. Itu beda, laler nggak apa-apa. Kecoa itu racun semuanya. Karena kecoa main di dalam sepi, tank. Tempatnya sepi. Hati-hati kalau meledak. Hati-hati kalau meledak. Makanya kita nuklir orang-orang kita. Sebenarnya jangan beli bom segalanya. Gampang nuklir yang hebat. Ya kan? Tuh, ambil dari sepi tank. Oh, itu nuklir yang hebat itu, ya kan? Orang macam-macam begitu kan takut. Makanya hidup badan jangan gede-gedein. Orang badan kayak gimana orang masih berani. Pai gedein. Gedein. Pasti orang takut ya kan. Aja gedein orang takut, kadang bisa tanya siapa lu gede banget. Belum, gedein. Orang badan gede, wow, masih berani. Subhanallah, gitu kan. Makanya wa akbaru min hujjahilun mutamassikun. Kehancuran yang besar, ya, seorang jahil yang menjadi ahli ibadah. Jahil, bodoh, enak soal rajin tuh sholatnya jamaah tiap hari di masjid, di musola. Paham? Ya, rajin dalam kebodohan. Rajin dia, pakai wajah di masjid, rajin. Belum aja gak ada datang. Ya kan? Belum aja datang, pulang-pulangnya orang pada sepi. Ya kan? Enak, sepi nggak ada orang. Bisa pulang lebih kelar sholat, dia dapat ganjaran besar dari masjid, paling amal. Astagfirullahaladzim. Ini dua kehancuran, dua yang besar, dua kehancuran. Fasadun kabir alimun mutahikun wa akbar min hujjahilun mutamasikun. Kehancuran yang sangat besar. Yang pertama orang alim, orang yang ngerti pandangan agama, mutahikun tapi dia nggak peduli. Yang kedua, kebesaran, kehancuran sangat besar, ad-jahilun mutasikun. Seorang yang bodoh menjadi ahli ibadah.
Apa kata dia? Yang penting gue sholat. Sempak lo bukan bau pesing tuh. Bang itu tahu kencing itu diri bau pesing. Ya kan? Iya tuh. Gitu. Apaan karpet inti tuh, karpet masjid atau musola tuh najis. Kau tahu? Kan ada orang tidur di musola nggak kayak bantal. Kalau tidur nggak kayak bantal, ilernya yang keluar dari perut. Keluarin dari perut, makanya bau. Makanya sunnah tidur pakai bantal. Kita tidur pakai bantal, sebanyak apapun iler, nggak bakal bau. Itu bikin pulau kayak pulau Bali, pulau apaan kayak nggak bakal bau, betul kan? Tapi inti nggak kayak bantal, tidur itu baunya luar biasa. Kenapa? Karena yang keluar dari perut. Tuh, jangan main sholat aja. Makanya diajarin tuh sebelum kita sholat, lihat makannya tempatnya, lihat tempatnya sejadahnya, cium dulu, jangan main sholat aja. Yang kedua, wasaubun, lihat sawabnya baju kita, bau kagak nih baju. Ya kan? Itu perhatiin semua. Kenapa kita akan menghadap Sang Maha Suci, Sang Maha Esa, Sang Maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghadapnya. Jangan sholat aja, tempatnya bersih ntar dulu, belum tentu bersih itu suci. Ya kan? Belum tentu bersih itu suci. Seperti aqua, belum tentu air aqua itu suci. Karena air yang sudah disuling, nggak tohir mutohir, nggak suci untuk menyucikan. Dia tohir, gohir mutohir. Dia suci tapi tidak menyucikan. Ada tuh tohir mutohir, air sumur, air laut, air embun, air hujan. Gitu kan? Itu kan ada ustadz bilang. Ada ustadz bilang tuh, Anda lihat di mana tuh, lihat di YouTube bilang, ibu-ibu hati-hati kalau nyuci jangan pakai mesin cuci, itu najis. Ada ustadz. Dibalikin yang komen, kan dicuci dulu saat, dicuci, habis itu dibuang airnya saat, dibuang airnya, habis buang airnya nggak langsung nggak langsung dibilas, disemprotin dulu, habis itu masukkan air baru. Enak komen aja, Ustadz susah nggak punya mesin cuci tahun 2024. Enggak, mesin cuci saat itu. Makanya Ustadz kalau susah jangan banyak ngomong di medsos. Itu mesin cuci nggak apa-apa. Kan ada air bilah, air yang pertama kita buang, baru air yang baru. Gitu. Makanya ini hukum nih, ya kan? Karena dia sering dipanggil ustadz, makanya sering dipanggil ustadz. Orang kok dipanggil ustadz, siapapun dipanggil ustadz, dia wajib tahu hukum. Nggak sembarangan jadi ustadz, tahlil jadi ustadz. Bapak aja udah kok, bapak siapa? Yang pimpin tahlil, bapak siapa? Bapak Udin. Yang doa, Bapak Ucup, iya kan? Udah bapak aja. Takutnya kenapa? Nanti orang nanya karena dia dipanggil ustadz, jangan sembarangan. Ustadz tuh Ustadz, ya Allah. Dia belajar beli buku terjemah. Dia nggak pernah mau pesantren. Dia belajar dari Google. Paham? Inilah kehancuran. Apa kata beliau lagi? Humma fitnatun fil alaminal ajimah. Paham itu? Keduanya tadi seorang yang tahu pandangan agama dengan ngasih tahu tuh orang. Yang kedua seorang yang ibadah dalam kebodohan. Humma fitnatun, itu menjadi fitnah fil alami azimah, fitnah di alam yang sangat besar. Dua ini datangi musibah yang besar karena dua ini, datangi kehancuran yang besar karena dua ini. Hati ini karena dua. Huma fitnatun fil alamin azimah, keduanya fitnah ya seluruh alam yang sangat besar. Itu gara-gara keduanya menyampaikan hukum sembarangan, nggak pernah peduli. Dia tahu pandangan agama, nggak kasih tahu. Dia tahu teman inti minum ke tangan kiri, omongin, cing inti minum jangan ke tangan kiri. Inti tahu apa sih inti? Inti panggil deket, nggak sih ngomong inti dekat sedikit. Ini lihat air inti. Buat apa? Buat siram muka lu. Karena orang sekarang susah dibilangin. Dia bilang kayak gitu, siram mukanya dah. Gue siram mukanya, ada gendak inti, ya kan? Itu tekak dibilangin. Tuh, inti kok kamar mandi, ya kan? Inti kok kamar mandi, inti masuk jangan kaki kanan, jangan kaki kiri. Terus ngapain nungannya? Merangkak inti.
Kamar mandi masuk kaki kanan kayak gini. Kiri. Hah? Kiri. Kaki kanan kayak gini. Kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri. Aneh nggak bisa Ustaz kaki kiri. Kaki kanan. Emang kenapa? Kaki aneh dua-duanya kanan. Astagfirullahaladzim. Ini jadi fitnah yang besar tuh. Fitnah yang besar. Ya. Khoma fitnatun fil alamin azimah. Kabirun al fasadun kabirun alimul muntahikun. Ya. Jahilun wa akbaru minhu jahilun mutamasikun. Mutanasikun. Itu fitnah yang sangat besar. Seorang alim yang nggak peduli dengan umat Nabi. Yang kedua, seorang ahli ibadah. Ya. Dalam kebodohan. Bihima fit dini yatamassaku. Ya, hati-hati jangan berpegangan kepada keduanya. Hati-hati liman bihima. Ya, liman bihima fit dini yatamassaku. Jangan inti berpegangan sama keduanya. Ini bahaya, ini orang kedua tadi bahaya. Yang pertama ini bahaya ini orang tadi. Ketika dia nutut ilmu dia nggak tanya sama gurunya. Makanya nutut ilmu tanya, kalau apa yang inti muskil, inti kurang paham, kurang sampai makna yang disampaikan oleh guru, tanya. Jangan nanti diam aja. Yo, orang kata guru, gurunya bilang, ya kan, inti kencing jongkok. Dia kencing jongkok doang, dia nggak tanya lagi, gimana caranya saat kencing jongkok? Ya, kaki depan, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Kaki kanan ke belakang, jongkok ke kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang. Cara jongkoknya. Habis itu dehem. Bukan bukan. Gimana cara dehemnya? Tarik nafas. Gitu ya. Biar benar-benar bersih. Terus inti perut. Gitu ya. Tuh bukan jongkok doang. Tuh makanya tanya. Ya, Anda sudah wudu, cara wudunya bagaimana? Makanya digambarkan oleh itu. Ya, video Habib Umar ada yang diutus tuh sesuai dengan hadis yang ada dalam buku kitab Bulughul Maram. Ya, tangan kanan 1, tangan kanan 3, kan sekarang tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Itu sesuai dengan hadis yang sesuai dengan hadis dalam kitab Bulughul Maram yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar, Habib Umar Al-Hafidh Al-Jamani. Gitu ya. Tuh, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Bukan begini. Anda lihat lagi uduk. Lihat lagi tuh uduk tuh orang tuh lagi masjid uduk tangan. Ya, sini, kemari, sini, tangannya ada putusin, kemari. Ya kan? Digoyang-goyang tangannya. Dan sunahnya lagi, angkat tuh sampai atas, sunahnya lagi masuk ke atas, sunahnya lagi, main, gitu kan? Itu makanya perlu kita bertanya ketika kita menuntut ilmu. Jangan kita muskil, kita nggak tahu segalanya, gimana muskil nggak paham tuh, kita diam aja, nanti jadi kehancuran. Makanya yang menyelamatkan ini salah satunya, yang menyelamatkan dunia. Ya jauh daripada musibah yaitu adanya majelis ilmu. Itu kan kehancuran yang sangat hancur yang tadi orang alim yang nggak pernah peduli dengan orang yang kurang tahu pandangan agama. Yang kedua orang yang bodoh menjadi ahli ibadah. Fitnatun fil alamin azimah, fitnah yang sangat besar ya di alam semesta ini. Kedua tadi itu menjadikan fitnah yang sangat besar. Ya, Sayyidina Ali dipitnah kepada siapa? Siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Abdurrahman bin Muljam. Imam Ibnu Muljam yang terkenal Abdurrahman ya terkenal Abdurrahman terusnya Ibnu Muljam aja ya. Terlalu keren nih kan. Dibunuh oleh Ibnu Muljam yang dia paham Al-Qur'an tapi nggak paham hukum. Hafal Al-Qur'an, dia hafal Al-Qur'an tapi nggak paham hukum. Main bunuh aja Sayyidina Ali. Ya kan, itu Sayyidina Ali. Itu ame Ibnu Muljam. Ya, hafal Quran. Makanya belum tentu orang yang hafal Quran, orang bolak-balik ke masjid, belum tentu dia tahu paham hukum kalau dia nggak ngaji. Belum bisa dikatakan soleh. Itu kan, makanya dikatakan tadi jahilun mutamasikun wa akbaru minhu jahilun mutamasikun. Dan kehancuran yang sangat besar lagi orang yang bodoh menjadi ahli ibadah. Wah, bolak-balik rajin hati.
Dia tiap hari ke masjid mulu. Ente santai aja Allah. Jangan bangga sama dia. Dia tiap hari ke masjid punya tujuan. Ya, bukan ngamal, tapi nyolong kali ngamal. Gitu kan? Itu kan serem banget akhir zaman kayak begitu. Nyata gak? Nyata gak akhir zaman? Ini nyata yang disampaikan waliullah. Ya, Al-Imam Januji. Ya, ini nyata. Oh, lihat imam tarawih nanti. Lihat sebentar lagi bulan tarawih nih. Ini imam tarawih yang atau hukum menjadi imam tarawih. Serem gak? Oh, ya kan? Wih, Allahumma sholli ala Muhammad. Gayanya ustad. Kalau sana ustad, panggil ustad. Bisa tadi panggil ustad. Subhanallah, panggil pak aja. Panggil bapak aja, nggak abang. Ya kan? Nggak pernah mau pesantren atau pandangan agama ustad. Nanti orang tanya lu ngomong jawab sembarangan. Ini akhir ya. Ya man, mudah-mudahan kita selamat daripada ya orang-orang jahil yang dia berpakaian wali. Ya, kita selamat daripada ya orang-orang alim yang nggak pernah peduli dengan agama. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.